Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian selalu sehat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alfia Nurona dari kelas 10 AKL 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai polusi. Apa sih polusi itu? Polusi adalah sumber masuknya kontaminan atau polutan ke lingkungan yang menyebabkan perubahan yang merugikan, seperti menurunnya kualitas lingkungan yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Sedangkan pengertian polutan sendiri adalah zat yang menyebabkan pencemaran. Tidak semua zat dapat dikatakan sebagai polutan. Suatu zat dapat dikatakan polutan apabila pertama, jumlahnya melebihi jumlah normal, dan yang kedua, berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Polusi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, polusi udara, yang kedua, polusi air, yang ketiga, polusi tanah, dan yang keempat adalah polusi suara. Di sini, kita akan bahas bersama-sama mengenai polusi udara. Pada tanggal 15 Februari 2022 kemarin, PBB dalam laporannya mengatakan bahwa polusi lebih banyak menyebabkan kematian daripada COVID-19. Hal ini yang menjadikan alasan saya menjadikan polusi udara sebagai topik pembahasan kali ini. Oke, akan ada 6 poin penting yang menjadi pembahasan kita kali ini. Yang pertama, pengertian polusi udara. Yang kedua, polutan penyebab dari polusi udara. Yang ketiga, sumber polusi udara. Yang keempat, indikator polusi udara. Yang kelima, dampak polusi udara. Dan yang terakhir, penanganan polusi udara. Langsung saja, poin pertama, yakni pengertian polusi udara. Apa sih polusi udara itu? Polusi udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Next, poin kedua, polutan penyebab polusi udara. Polutan penyebab polusi udara terbagi menjadi 2. Yang pertama, polutan primer. Polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak. Contohnya, karbon monoksida dan sulfur dioksida. Yang kedua, polutan sekunder. Polutan sekunder adalah polutan yang terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Contohnya, sulfur trioksida dan ozon. Selanjutnya, poin ketiga, sumber polusi udara. Polusi udara dapat terjadi di luar ruangan dan di dalam ruangan. Contoh sumber-sumber polusi udara yang ada di luar ruangan yaitu letusan gunung berapi, kebakaran hutan, pembakaran bahan bakar fosil, terutama batu bara oleh industri, serta pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor. Contoh sumber-sumber polusi udara yang ada di dalam ruangan yaitu bahan baku bangunan, senyawa-senyawa pembersih, asap rokok, perapian, kompor gas dan kompor minyak tanah, serta produk-produk perawatan tubuh dan pakaian. Lanjut, poin keempat, indikator polusi udara. Indikator polusi udara terbagi menjadi 3, yakni indikator fisik, indikator kimia, dan indikator biologi. Pertama, indikator fisik. Secara fisik, indikator polusi udara dapat dilihat dari sifat-sifat udara bersih, yaitu tidak berwarna dan tidak berbau. Adanya warna dan bau pada udara menunjukkan adanya polutan. Yang kedua, indikator kimia. Secara kimia, Indeks Standar Pencemar Udara ISPU memberi informasi tingkat pencemaran udara yang merupakan hasil pemantauan konsentrasi rata-rata berbagai polutan udara selama periode 24 jam. Jenis polutan yang dipantau antara lain karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, ozon, dan debu. Peningkatan konsentrasi senyawa-senyawa polutan di udara merupakan indikator bagi tingkat polusi udara. Yang terakhir, indikator biologi. Secara biologi, makhluk hidup yang rentan pada perubahan konsentrasi zat polutan di udara dapat dijadikan indikator biologi. Contoh indikator biologi untuk mengamati polusi udara ialah lumut kerak atau leachings. Lanjut poin kelima, dampak polusi udara. Apa
Apa saja dampak polusi udara? Yang pertama, pernafasan menjadi terganggu. Yang kedua, mengganggu jalannya oksigen yang ada dalam darah. Yang ketiga, pemanasan global yang mengakibatkan suhu udara jadi bertambah, serta mencairnya es yang ada di kutub sehingga permukaan laut meninggi. Yang keempat, memicu keguguran dan autisme bagi ibu hamil. Yang kelima, penipisan ozon. Yang keenam, menimbulkan hujan asam dan sebagainya. Terakhir, poin keenam, penanganan polusi udara. Beberapa contoh penanganan polusi udara antara lain: yang pertama, beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Yang kedua, bersepeda dan berjalan kaki. Yang ketiga, tidak membakar sampah. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Yang kelima, membatasi pemakaian listrik. Yang keenam, memelihara lebih banyak tanaman, dan sebagainya. Sebelum saya tutup presentasi ini, saya ingin mengatakan polusi lebih banyak disebabkan oleh kita hingga akhirnya merugikan kita pula. Mari kita kurangi polusi udara agar bumi tetap terjaga. Bersama teman makan rambutan, tidak lupa membuang bijinya. Mohon maaf bila ada kesalahan, harap untuk dimaklumi saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.